واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna min dhulumatil wahmi wa tukrimuna bi nuril fahmi wa tudihu lana ما أشكل حتى يفهم إنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب اللهم إنا نسألك فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat nikmat kepada kita. Alhamdulillah, kembali Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kediaman Ustaz kita Sultan Hal, kita doakan beliau segenap keluarga besar beliau panjang umur sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan bacaan kita dalam kitab Al-Aham fi Fiqh Talib Al-Ilim dalam kajian ilmu fiqh ala madhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu ila an qal idza kana al-musalli ma'muman. Masih kita berbicara tentang arkanus shalah, rukun salat, dan ar-ruknul awal, rukun yang pertama yaitu an-niyah. Yang telah kita bahas sebagiannya ila angal, lanjutannya idza kana al-musalli ma'muman, apabila ada orang yang salat itu adalah makmum, dia menjadi apa? Makmum. Fa yajibu alaihi, maka wajib atasnya ayyanwiyal jama'ata, berniat ia akan jamaah, awil iktida'a, atau al-iktida mengikuti, awil ma'mumiyah, atau ma'muman. Jadi wajib seorang makmum ketika menjadi makmum harus niat makmuman. Boleh niat makmuman, boleh niat jamaatan, boleh iktidaan atau muqtadian. Yang biasa kita lakukan usolli fardhu maghrib ma'muman misalnya,
Atau boleh juga usalli fardal maghrib jama'atan, atau usalli fardal maghrib mubtadiyan dan lain sebagainya. Itu bisa contoh-contoh yang jelas apa? Si makmum wajib niat makmuman. Nggak boleh seorang yang mengikuti sholatnya seseorang tanpa niat makmuman. Itu bisa membatalkan sholatnya. Nah, fa'idha lam yanwi, maka apabila lam yanwi, dia tidak berniat makmuman, wataba imamahu, kemudian mengikuti ia akan imamnya, ba'da intidharihi, setelah menunggunya ia fi ruknin, dalam satu rukun, wa tala dzalikal intidharu, dan panjang itu penungguan, batalat salatuh, maka salatnya batal. Jadi itu jadi makmum kagak niat makmuman, ngikutin imam, ngikutin orang yang ada di depannya, ba'da intidharihi, setelah menunggunya dalam satu rukun dan lama itu penungguan. Dicontohkan oleh Imam Nawawi Al-Bantani diantaranya begini: ente ngikutin sholatnya orang tanpa niat makmuman, itu bisa batal kalau kita menunggu orang tersebut yang di depan kita. Dia lagi baca surah misalnya, tungguin main di. Wa tala dzalikal intidhar, lama penungguannya. Dia baca surah agak panjang, Alam Nasrah misalnya, atau Wadduha. Padahal itu udah rukuk seharusnya, tapi masih menunggu, dianggap panjang, maka batal sholatnya. Akan tetapi kalau misalnya memang bertepatan bacaan ente segitu, pas orang yang ente ikuti tanpa niat makmuman juga sama, nggak menunggu dengan nunggu yang lama, itu masih sah dikatakan. Tapi bukan makmuman namanya, tetap dikatakan sholat sendiri. Jadi intinya apa? Seorang makmum wajib niat makmuman, kecuali imam. Kecuali apa? Imam. Kalau imam, maka niat imaman itu adalah sunnah baginya, kecuali dalam 4 sholat yang nanti kita akan bahas. Jadi imam, niat imaman itu apa? Sunnah, illa fi 4 shalawat, kecuali dalam 4 sholat wajib imam niat imaman. Nanti kita akan bahas. Nah, wala tajibu niyatuha indal ihram, dan tidak wajib niyatuha, niat makmuman, indal ihram, ketika takbiratul ihram. Jadi nggak wajib bagi si makmum niat makmumannya berbarengan ketika takbiratul ihram, nggak wajib. Boleh aja di pertengahan sholat, nggak apa-apa. Allahu Akbar udah masuk, belum niat makmuman, kemudian ente masukkan dalam hati makmuman bihadzal rajul, cukup udah. Dalam hati mengatakan makmuman atau jama'atan bihadzal rajul, maka cukup. Jadi nggak wajib niat makmuman itu indal ihram, ketika takbiratul ihram. Nah, baca talikan nomor 2 di bawah. Hadza binisbati lil makmum, ini bagi si makmum. Amma binisbati lil imam, adapun bagi si imam, faniyatuhu mandubatun, maka niat imaman bagi si imam adalah sunnah. Ingat, bagi si makmum niat makmum apa? Wajib. Bagi si imam niat imaman hukumnya apa? Sunnah. Sebagaimana dalam subat dikatakan, wa niyatul ma'mumi awalan tajib walil imami ghairi jum'atin nudib. Jadi niatnya makmum ya, itu hukumnya wajib. Bagi si imam selain salatnya 4 nanti akan disebutkan, hukumnya adalah sunnah. Kenapa imam sunnah aja? Liyahsul ala fadilatil jamaah, agar ia mendapatkan atas fadilah jamaah. Ustaz Agus imam sholat maghrib, kagak baca imaman, kagak niat imaman, jamaahnya 1000 di belakang, termasuk jin sama setan di belakang. Banyak 1000 jamaahnya, masya Allah. Ustaz Agus imam jadi sholat maghrib, cuma kagak niat imaman, sah gak? Ya sah aja boleh, cuma nggak dapat fadilah jamaah. Terhitung seakan orang yang sholat sendiri, walaupun makmumnya ada 1000. Walaupun berapa? 1000.
misalnya ya. Makanya apa? Faniyatuhu mandubah, maka niatnya imam hukumnya adalah sunnah. Tujuannya apa? Liyahsul ala fadilatil, agar ia mendapatkan atas fadilah jamaah. Illa fi arba'i salawat, kecuali di dalam 4 salat, fatajibu niyatul imamati, maka wajib niat imamah kalau imam. Dalam 4 salat imam wajib niat imamah. Paham tak? Apa salat yang pertama? Al-Jum'atu, salat Jumat. Inti imam salat Jumat, imam wajib niat imaman. Usalli fardal Jum'ah imaman. Nah, kenapa wajib imaman? Karena dalam salat Jumat disyaratkan antusallah jamaah. Dalam salat Jumat disyaratkan dikerjakan secara berjamaah. Nggak ada orang salat sunnah, salat Jumat sendiri ada. Nggak ada, harus makanya imam wajib niat imaman biar dianggap sebagai jamaah. Kalau nggak niat imam kagak sah. Itu gambaran di gimana imam kagak niat imaman sholat Jumat. Nggak ada yang tahu ya niat ya. Siapa yang tahu? Lamamu udah kelar sholat semuanya tuh. Kata imam dulu mah baku lupa niat imam tadi. Diem aja udah. Nggak usah ngomong-ngomong, tadi gebukan sekampung akhirnya. Diam aja dah, salat makmum sah udah. Ya. Itu yang pertama, salat Jumat. Yang kedua, imam wajib imaman wal mu'adah, dalam salat i'adah. I'adatus salah, mengulang salat. Mengulang salat emang sunnah. Jadi salat yang sunnah diulangi, yaitu salat yang pertama salat fardu, salat yang 5 waktu. Yang kedua, salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Salat sunnah yang disunahkan salat tarawih misalnya, Idul Fitri, Aidil, itu macam-macam salat sunnah yang disunnahkan dikerjakan secara berjamaah. Jadi salat yang sunnah di i'adah yang diulang, salat fardu yang 5 waktu, dan salat sunnah yang disunnahkan berjamaah. Inti misalnya udah salat maghrib, datang teman ente ja'a mutaakhiran, telat, kan biasa begitu ya. Lalu wirid datang. Ini yang datang telat jangan langsung takbiratul ihram sendiri. Ya, sayang kalau sholat sendiri. Hilang fadilah jamaah, hilang. Ini sayang luar biasa. Ya, bagaimana? Tunggu dulu. Nah, kalau bisa kita menyaksikan teman kita yang datang gak ada temannya, temenin. Nabi SAW juga begitu. Ketika kumpul bersama para sahabat udah kelar sholat, ja'a rajulun, datang seorang. Apa kata Muhammad? Man yurid ayyatasaddaqa bihadzal rajul falyusalli ma'ahu. Siapa yang pengen bersedekah dengan ini orang, temenin dia sholat itu tadi. Maka sahabat diri langsung nemenin tuh. Ini yang nemenin namanya i'adatus shalah, mengulang sholat. Dia udah sholat. Ya, dia udah sholat. Dan sunnah i'adatus shalah, mengulang sholat. Dan hanya sekali saja. Nah, ini mengulang sholat disyaratkan apa? Kalau ente mau mengulang sholat disyaratkan antusalla jamaah, disyaratkan dikerjakan secara berjamaah. Boleh mengulang sholatnya sendiri, kecuali qadha ente punya utang banyak sholat ya. Kemarin zuhur belum sholat, habis sholat zuhur pojokan lagi, usalli fardhu qadhaan. Ya nggak apa-apa sendiri. Ya. Bahkan kalau ente qadha imamnya ada, itu makruh. Atau sebaliknya, kalau sama-sama qadha nggak apa-apa. Ya, sunnah jamaahnya. Tapi cari orang yang qadha siapa itu? Repot. Nah, ini yang kedua, yaitu i'adah, mengulang sholat al-mu'adah. Yang ketiga, wal manggurah jamaah, imam wajib niat imaman. Jadi gambaran begitu. Yang kedua, ente pengen ngulang sholat, nemenin temen ente. Itu udah sholat maghrib, temen ente belum, temenin dah. Temen ente bilang, itu dia jadi imam. Ente kan ngulang sholat, ente jadi imam, maka wajib niat imaman. Kenapa? Karena salat syarat dalam i'adatus shalah, mengulang sholat harus dikerjakan secara berjamaah. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang wajib imam niat imaman, wal manggurah jamaah, jamaah yang dinadarkan. Salat jamaah yang dinadarkan. Ada fulan bin fulan nazar dia
Dia bilang besok subuh nazar sholat subuh jamaatan berjamaah nazar. Maka jadi wajib gak jamaah baginya? Wajib, karena sebab apa? Dinazarkan, datanglah ke masjid dia sholat subuh. Akhirnya dimajuin jadi imam dia. Dimajuin jadi imam. Nah, karena dia nazar harus berjamaah, maka wajib dia niat imam. Yang asal hukumnya sunnah aja. Tapi karena dia bernazar, maka wajib niat biar tidak melanggar nazarnya. Jelas ya? Itu yang ketiga. Yang keempat, jarang wal mutaqaddima fil matar jamat takdim karena sebab juga. Itu ada pembahasan. Di dalam mazhab kita, mazhab Syafi'i, asbabul jama', sebab-sebab menjamak salat itu ada 3. Ada berapa? Ada 3. Yang pertama sebabnya safar, karena safar dia musafir, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Nanti pembahasan pada babnya insyaallah. Yang kedua al-marad, sebab sakit yang sekiranya berat baginya untuk sholat pada waktunya masing-masing. Boleh nih ambil keringanan. Yang sakit berat sekiranya sholat pada waktunya masing-masing berat, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Ini pendapat kuat. Ya, dalam Zubat dikatakan apa? Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Pendapat itu. Fi maradin qaulun jaliyun wa qawi. Dalam masalah sakit, kaulun pendapat, gawiyun kuat, wajali dan jelas. Ikhtarahu Hamdun wa Yahya Nawawi. Memilih itu pendapat Al-Imam Hamdun bin Sulaiman wa Syarafuddin Yahya An-Nawawi. Al-Imam Nawawi. Jadi pendapat kuat tuh. Jadi ambil tuh keringanan. Ada yang sakit di rumah sakit berat, saudara kita misalnya. Sholat wajib gak sakit? Wajib sholat madama yagil. Selagi orang masih berakal, hukum sholat adalah wajib. Makanya ulama bilang dalam sebuah kitab disebutkan, kalau misalnya ada orang yang bilang sama orang sakit, udah dah ente nggak apa-apa jangan sholat dulu ya. Fa'alam annahu syaitan. Ketahuilah yang ngomong itu adalah apa? Syaitan, dibilang tuh. Enak aja. Alamatul maut, tanda-tanda kematian udah turun bagi orang yang sakit. Seharusnya lebih jaga lagi dalam sholat. Waliyadu billah min dzalik, meninggal dunia ala tarikus sholat. Dalam keadaan meninggalkan sholat. Jadi kaifa istita'ah, bagaimana dia bisa aja deh. Kaifa yastati, sebisa dia. Ma'amkan, sebisa dia. Orang syariat menggampangkan, nggak bisa diri boleh duduk, nggak bisa duduk miring jelentang, kan begitu. Iya, misalnya nggak boleh kena air segala macam, ya boleh tayamum. Diimpus kan nggak bisa nih, masih ada najis misalnya, ya udah yusalli li hurmatil waqt. Salat untuk menghormati waktu. Dihitung dah, nanti diqadha kalau udah sembuh. Jadi ya artinya apa? Jangan sampai ninggalin sholat dulu, sakit udah sholat, gimana caranya? Wah, Israel datang gimana? Nah, ini pelajaran buat kita. Seharusnya lebih perhatian terhadap, ambil keringanan, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir, kan ringan kan, lebih ringan. Jadi asbabul jamak, sebab-sebab jamak dalam mazhab kita ada 3. Sebab safar, dia musafir, sebab sakit, kemudian sebab hujan. Kalau sebab safar, sebab sakit, boleh jamak takdim, boleh jamak takhir. Tapi kalau sebab hujan hanya jamak takdim saja. Boleh hanya jamak. Makanya dikatakan wal mutaqaddima, jamak takdim fil mafar sebab hujan. Dengan syarat bab, insyaallah ada babnya itu. Kapan boleh? Ya, ada gambaran kita kasih. Jadi orang udah ada di masjid mendirikan sholat jamaah, sholat zuhur atau sholat maghrib dah. Sholat zuhur atau sholat maghrib. Hujan gede. Sedangkan tempat didirikan jamaah dengan rumah mereka jauh-jauh. Aksesnya blok. Hujan gede. Anda blok. Kalau misalnya kagak disyariatkan jamak takdim, habis sholat zuhur balik, asar kali balik lagi udah. Kosong masjid urusan, betul. Ini zaman dulu jadi nih, akses dari masjid ke rumahnya dia belum susah, hujan. La yajiduna kinnan, nggak mendapati naungan dan lain sebagainya. Ini pembahasan zaman dulu begitu ya. Tapi kalau zaman sekarang, masya Allah, ya, ini bisa nempok-nempok rumah orang bisa, ya. Bawa payung bisa, orang bisa. Apalagi
jas hujan banyak, ada payung, jalanan enak, aspal. Nah ini nggak masuk di sini udah babnya ini. Ya. Nah jadi yang jelas imam wajib niat imaman dalam 4 sholat. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua sholat i'adatus shalah, mengulang sholat, yang ketiga al-mandhurah, jamaah yang dinazarkan, yang ketiga jamaah takdim karena sebab hujan. Fa idza lam yanwi fihinna, maka apabila tidak berniat ia fihinna pada sholat yang 4, nggak niat apa? Nggak niat imam lam tasihha sholatuh, maka sholatnya tidak sah. Illal mangburah, kecuali yang dinazarkan, jamaah yang dinazarkan. Fatasih, maka sholatnya sah ma'al ithmi, tapi mendapatkan dosa. Kenapa? Karena melanggar daripada nazarnya. Jadi kalau imam di 4 sholat yang tadi kagak niat imaman, maka sholatnya tidak sah, kecuali jamaah yang dinazarkan tetap sah, tapi dosa. Jam dinazar jamaah subuh besok, ternyata pas sholat subuh dia kagak jamaah, bangun jam 8 dia kagak jamaah sendiri sholatnya. Ya, artinya apa? Sah nggak sholatnya? Sah, tetap di pengecualian, tapi ma'al ithim, bersama dosa. Dosanya kenapa? Melanggar apa yang telah dinazarkan. Makanya dikatakan fa idza lam yanwi, apabila ia tidak berniat imaman fihinna, di 4 sholat itu, lam tasihha sholatu, maka sholatnya tidak sah. Illal mamburata fatasihu ma'al ithim, kecuali jamaah yang dinazarkan sah tapi dapat dosa. Nah, yang nomor 3, idza arada ayyusalliya qasran, apabila ingin ia sholat qasran, meringkas sholat yang 4 menjadi 2, ya, karena sebab musafir khusus bab sholatul qasar, bab qasrul salah, mengqasar salat yang 4 jadi 2 bagi musafir ya. Apabila ia ingin mengqasar salat fi safar, dalam safar, wajib niyatul qasri, maka wajib niat qasar indal ihram, ketika takbiratul ihram. Fa idza lam yanwi, maka apabila ia tidak meniat qasar, padahal pengen qasar dia, ketika takbiratul ihram lupa kagak niat, ya, wajib al-itmam, maka wajib sempurnakan 4. Jelas ya? Insyaallah pada bab salat musafir, kan bagi musafir boleh qasrul salat, meringkas salat yang 4 jadi 2, boleh jam'us salat, menjamak salat. Nah ini dalam niat qasar harus niatnya berbarengan dengan takbiratul ihram. Pada perjumpaan yang lalu udah kita bahas darajatun niyyah fi shalah, tingkatan niat di dalam sholat. Kan ada sholat wajib, ya, sholat sunnah yang punya waktu, ada sholat mutlaqah. Ini sholat wajib. Kalau sholat wajib dilintaskan dalam hati ketika takbiratul ihram, ketika Allahu Akbar, 3 perkara. Ingatin tuh, mengatakan usolli, kemudian menyebutkan sholatnya, ta'yin namanya, dan fardhan. Ya, yang 3 wajibnya, maghrib misalnya, usolli fardhal maghrib atau usallil maghrib fardhan. Ini kalau sholatnya sholat wajib, yang 3 hal wajib dilintaskan, diniatkan ketika takbiratul ihram. Makanya sebelum takbiratul ihram dilafatin dulu. Ya, dilafatkan dulu sebelum takbiratul ihram, usolli fardhal maghrib ma'muman misalnya. Allahu Akbar, ketika Allahu Akbar dihadirkan usolli fardhal maghrib. Jelas ya? Itu wajib di situ. Makanya kalau nggak dilafazkan susah nih, masuk diri langsung Allahu Akbar. Makanya wa talaffuz biha sunnah, melafazkan niat hukumnya sunnah. Tujuannya apa? Liyu'inal lisanu 'al qalba fi istihdhari niyyah, agar lisan dapat membantu hati dalam menghadirkan itu. Tujuannya begitu. Jadi gampang, ketika Allahu Akbar dihadirkan gampang. Nah, tambahan wajib niat juga ketika takbiratul ihram kalau sholatnya sholat qasar, meringkas sholat, itu niat qasar harus berbarengan dengan takbiratul
ihram. Ustaz Agus pengen mengkosor sholat, jalan-jalan di Lombok misalnya, undangan jadi MC. Iya. Sholat zuhur, pengen mengkosor sholat, ya harus usalli fardhu dhuhri maghsura atau usalli fardhu dhuhri qasran. Allahu Akbar, usalli fardhu dhuhri qasran. Niat qasar harus berbarengan dengan takbiratul. Apabila kosong ketika Allahu Akbar lupa niat qasar, banyak gak begitu? Banyak karena sholat ketiga nih, janjian di musafir, kita qasar ya, ya. Imam yang bilang gitu, sepakat dah. Pas takbiratul ihram imamnya lupa niat Allahu Akbar. Apa yang dia lakuin? Nggak boleh batalin sholat. Ya udah nggak apa-apa. Nanti wajibal itmam, wajib sempurna 4. Loh, makmumnya niat qasar, wajib makmum ngikutin imam. Karena nggak boleh orang yang mengqasar sholat bermakmum dengan yang itmam yang sempurna 4, nggak boleh. Nah, nanti diantara syarat-syaratnya apa? Allah yagtadiya bimutimmin, Allah yagtadiya bimutimmin fi juz'in min salati. Di antara syarat mengqasar salat, yang mengqasar salat tidak boleh bermakmum dengan imam yang sempurna 4. Artinya apa? Bukan dosa. Kalau imamnya sempurna 4, dia niat qasar, niatnya kagak berlaku. Wajib 4. Paham tak? Jadi makmum yang tadi tuh, yang contoh yang kita contohin, imamnya lupa niat qasar. Udah kan wajib berapa? 4. Makmum niat qasar. Ntar jangan subhanallah imam lagi. Udah ikutin imam aja. Mungkin imamnya lupa. Jelas ya? Iya, begitu. Banyak begitu tuh. Ya. Kalau sebaliknya gimana? Ya imamnya udah benar qasar dia, makmumnya lupa niat qasar ketika takbiratul ihram. Ya udah ba'da salam al-imam tambahin 2 rakaat lagi. Paham tak? Begitu. Bahkan ulama bilang boleh bagi seorang membatalkan niat qasarnya di pertengahan sholat. Udah niat qasar benar ya Ustaz, Allahu Akbar. Itmam aja deh. 4 aja deh. Boleh hukumnya. Hukumnya apa? Boleh. Jelas ya? Jadi masalah. Kemudian dikit lagi, ar-ruknu tsalits, rukun yang kedua. Itu rukun yang pertama panjang niat dia. Rukun yang kedua daripada rukun salat, takbiratul ihram. Apa itu? Wahia qaulu Allahu Akbar. Takbiratul ihram ia adalah qaulu ucapan Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram, qaulu ucapan Allahu Akbar. Ya. Jadi berbarengan tuh niat sama takbiratul ihram. Allahu Akbar dihadirkan niat usalli fardal maghrib misalnya. Ya, terus wasummiyat bidzalik, dan dinamakan ia bidzalik dengan takbiratul ihram. Kenapa dinamakan dengan takbiratul ihram? Ini kan al-ihram diambil dari apa? Ahrama yuhrimu ihraman. Ahrama yuhrimu ihraman, mengharamkan. Ya. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan. Nah, makanya disinggung tuh. Kok namanya takbir yang mengharamkan ya? Ya. Sumiyat bidzalik, dinamakan dengan hal itu li'annaha tuharrimu, karena itu takbir mengharamkan makana halalan qablaha, sesuatu yang sebelumnya halal. Mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Ente sebelum takbiratul ihram boleh makan nggak? Boleh minum nggak? Boleh ngomong nggak? Tapi kalau udah masuk Allahu Akbar, ngomong sengaja, haram hukumnya. Batal sholat dan haram. Kalau sholat fardu ya, kalau sholat yang wajib. Udah Allahu Akbar, ada kacang dimakan di sini, batal sholatnya, haram hukumnya. Kenapa? Karena sengaja. Ini takbiratul ihram. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Li'annaha tuharrimu makana halalan qablaha. Karena itu takbir mengharamkan sesuatu yang sebelumnya halal. Kal akli, seperti makan, wal kalam, berbicara, wa ghairi dzalik, dan selain itu. Jadi sebelum takbir boleh makan, boleh ngomong panjang. Udah masuk nggak boleh, kecuali lupa. Itu ada pembahasan lain. Kalau sengaja nggak boleh. Sengaja sholatnya batal,
dan berdosa. Kenapa? Tala'ub biddin, mempermainkan agama. Wallahu a'lam bissawab. Ayo, ada pertanyaan sebelumnya, Fadhil. Ayo, marhaba. Kita dalam safar nih, Bib. Satu mobil 4 orang, kita jamaah kosor. Nah, tiba-tiba di belakang nggak tahu tuh. Ikut harus kita kan 2 rakaat. Tiba-tiba dia 4 gitu. Ya, itu gimana tuh? Ya nggak apa-apa. Yang nggak berarti dilanjutin gitu. Ya, dia salam 2 lagi kurang. Oh, dua lagi kurang. Iya 4. Lagi kan 4 ya. Iya. Niatnya Berarti disambung nggak apa-apa gitu. ya nggak jadi masalah. Ya kalau orang yang nggak boleh, orang yang mengkosor bermakmum dengan orang yang sempurna 4 nggak boleh. Ya kalau kebalikan Bu, imamnya kosor, makmumnya 4 ya nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau imamnya apa? Imam 4, makmumnya nggak boleh kosor. Hatta dia niat kosor, niatnya nggak berlaku. Wajib sudah deh. Batal sholatnya bukan. Dalam hal ya, begitu deh. Lagi terus. Ayo. Ayo ibu ada pertanyaan ibu. Bu. Upload di YouTube. Hanya jadwal galatnya. Ya. Seorang partisan Prancis hendak meledakan bom. Sholatnya yang tidak sah. Enggak sah Jamaahnya ya. sholatnya enggak sah. Sholatnya ya. Karena disyaratkan berjamaah. Wajib berjamaah. Sholatnya enggak sah. Makanya ada pengecualian. Bila mamdurah jamaah. Jadi kalau imam dari sholat yang tadi kagak niat imaman, maka sholatnya tidak. Sholat Jumat mau wajib imaman. Di bagiannya nggak sah. Diam aja itu udah kelar Jumatnya nih ya, udah pada bubar, pada ngerokok di luar, ada yang luar tak makan. Jadi wajib sholat zuhur di bawah tadi. Bukan zuhur lagi deh. karena Jumatnya dia kagak sah. Jadi apabila imam tidak niat imaman di 4 sholat tersebut, lam tasihha sholatu, maka sholatnya tidak illa al-mamdurah jamaah, kecuali jamaah yang dinazarkan sah tapi dalam kedua ya itu doang yang sah. Yang nazar nih, aneh nazar sholat misalnya ada seorang nazar besok sholat subuh berjamaah wajib berjamaah begitu, wajib sebab dinazar ya. Kalau dia jadi imam wajib niat imaman. Yang asal niat imaman hukumnya adalah sunnah, karena dia niat dinazarkan maka wajib jamaah, harus niat imaman biar dapat jamaah. Paham gak? Ternyata aneh kagak jamaah, aneh sendiri sholatnya, tetap dianggap sholatnya sah ma'al isim tapi berdosa. Dosa sebab apa? Melanggar nazar. Yang satu doang tuh yang sah sholat, yang 3 nggak sah. Lagi? Bib, Nah, gini, Jumat itu kan 2 rakaat sholatnya, dan sebenarnya kan 4 rakaat. Nah, yang jadi masalah gini, Bib, kalau misalnya orang itu sholatnya hanya mendapatkannya sholatnya aja, tapi ketika khutbah ini dia nggak pernah selalu ketinggalan. Kira-kira sah nggak tuh sholat Jumatnya? iya, kalau diri pribadi nggak apa-apa. Jumat terlaksana disurut dengan syarat, ya, ayus mi'ah. Imam memperdengarkan kepada siapa? Arba'in minal hadirin. 40. Kalau terlaksana 40 ya udah sah. Ya. Jumatnya dianggap sah. Cuma orang yang nggak hadir dalam khutbah ya nggak sempurna Jumatnya. Karena ini Bib, ada contohnya kayak, karena kan majikannya ini seorang agama Kristiani. Boleh keluar. Bukan boleh keluar. Keluar kumat. Enggak, jemput anaknya dulu ketika jam 12 keluar tank. Tapi ketika dia mau sholat Jumat itu selalu ketika mau khutbah darapi datang. Jadi selalu begitu. Itu kira-kira Jumatnya Kagak ada uzur aja nggak apa-apa. uzur aja. Nggak ada uzur aja nggak apa-apa. Dianggap sah. Dianggap saya. Jadi nggak usah ngulang sholat zuhur. Enggak. Dianggap sah. Dianggap saya. Dianggap apa? Sah. Oke, makasih Bib. Karena Jumatnya udah sah, kecuali perhatiin, kecuali kalau mustautin cuma arba'in doang, ada 40 doang, ya
Kalau dia belum datang, jadi ini yang 40 ini harus mendengar dari khutbah pertama imam membaca rukun sampai seluruh daripada khutbah. Arkan ya, rukun-rukun yang dibaca oleh imam harus diperdengarkan kepada 40 termasuk imam. Dan 40 yang itu mustautin, orang kampung setempat yang terhitung 40. Ya, bahasa kita orang kampung setempat lah. Ya. Kecuali kalau misalnya baru 39, ini telat nih. Nah, ini nggak tercipta Jumat. Nggak sah. Iya. Ya paham. Iya. Nah, kurang. Harus yang 40 mendengar semua rukun-rukun yang dibaca oleh ya. Oh, ini kan udah banyak kan dengar. Bicara sah. Cuma luput laginya fadilah banyak. Ya. Misalkan dia kalau ketinggalan 1 rakaat gimana? Iya, jadi masalah karena Jumat tudrakul Jumat di rakaat. Jumat bisa didapat dengan 1. Jadi target harus nambah 1 rakaat lagi. Iya. Jadi begini ya. Jadi wajib berjamaah dalam sholat Jumat fi rakaat wahidah dalam satu rakaat. Yang wajibnya itu. Artinya apa? Ulama bilang apabila udah bangkit rakaat yang kedua, wa nawau al mufaraga, semesjid niat terpisah dari imam, mufaraqah. Sampai sempurna salatnya selesai. Maka sahatil Jumat. Karena diwajibkan jamaah fi rakaat yang pertama. Ini boleh ente buat apa namanya? Waktu darurat ente. Rulet nih. Sakit apa namanya? Rulet. Dahsyat luar biasa. Imamnya bacanya lama lagi. Imam gonggong misalnya. Habis rakaat pertama ente niat mufaraqah selesai sendiri. Paham tuh? Baca full yang di peta aja dah ya. Lama. Alam kabur ente. Ini masih rakaat kedua masih gede. Paling samping itu bilang orang gila nih, bingung orang. Enggak apa-apa, yang penting sah. Benar. Oh, itu saya berarti. Saya, yang penting tetap perkumpulannya sampai akhir nggak kurang dari batulan. Itu yang tersit. Ya. Iya. Kalau makmum mendapatkan 1 rakaat bersama imam, maka adrakal jum'ah, dia mendapatkan Jumat, tinggal ditambah 1. Tapi kalau makmum tidak mendapatkan 1 rakaat bersama imam, sholat niatnya Jumat, tapi ntar 4 rakaat. Paham tak? Contohnya begini, ente datang telat ketiduran, ya. Oh, siangan, tiduran siangan, malaman. Akhirnya dia datang ke masjid, imam sudah tahiyat terakhir, atau sudah mengangkat kepalanya dari ruku rakaat yang kedua, kan nggak dapat rakaat ya. Ini jangan putar balik. Yang ada putar balik banyak kan kabur terbalik. Tetap wajib jamaah. Niatnya Jumat. Usalli fardal Jum'ah ma'muman. Allahu akbar. Tahiyat terakhir langsung. Imam salam, bangkit salat 4. Maka ada teka-teki dalam ilmu fikih, shalla bila nawa bila shalla. Orang salat niatnya beda. Iya. Niatnya beda, niatnya Jumat, sholatnya 4. Ini yang kagak dapetin rakaat bersama imam. Tapi kalau dia dapat 1 rakaat, amin 1 lagi, dapat Jumat. Waqad adrakal Jumat, dia telah mendapatkan Jumat. Wallahu a'lam bis-shawab. محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.